Oke. Oke, sebelumnya kita tepukin bersama dulu. Nah, yang penting di depan. Mau duduk silahkan, mau kemana juga silahkan. Oke, kita ada waktu, kita mintakan 1,5 jam ya alokasinya. Mau 20 menit boleh, bonusnya 40 menit. Jadi tetap 1,5 jam. Kita akan bersama-sama, kalau kelihatannya sih kita akan langsung praktek ya, mengenalkan sesuatu lah. Bangga Kang Arul. Oke Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara siaran radio. Slide-nya bisa, Mas? Bisa ditampilkan. Enaknya saya berdiri ya. Iya, berdiri. Apa namanya? Slide-nya. Sambil nunggu slide Bapak Ibu. Berdiri sambil ini. Harusnya ininya nggak bisa hidup. Ayo. Off langsung. Oh, baterainya. Saya cari. Slide-nya bisa Mas? Boleh ditampilkan? Oh, boleh. Pertanyaan Bapak Ibu. Oke. Izin berdiri. Mudah-mudahan tidak membatalkan puasa. Oke Bapak Ibu. Belum bisa. Soalnya kalau yang di situ nggak ada suara. Oke. Oke Bapak semuanya, pagi ini saya hanya mencoba untuk mengawali seperti Pak Moderator bilang, persoalan dari manajemen konten di lingkungan kita gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa, ini bukan seminar ya kan ya, kita tanya jawab aja biar lebih menarik gitu kan. Di sini kan Bapak Ibu ada yang berasal dari MPI di PDM kali ya, PWM, PCM segala macam, dan kebanyakan gitu Mas Inen pesertanya. Beragam sih. Cukup beragam. Ada dari PDM, dari IPM, dari PM. UMS sendiri, PPNA, IMM, NA, MPI juga ada. Oke. Lembaga dakwah komunitas. Lembaga dakwah dan segala macam. Oke. Kira-kira apa namanya bersentuhannya dengan media sosial kan ya. Kira-kira Bapak Ibu mungkin ingin menyampaikan persoalannya apa? Biar lebih enak gitu kan. Selain daripada admin media sosial yang kerja pakai handphone sendiri, yang bekerja pakai duit sendiri, yang adminnya itu bukan lulusan desain komunikasi visual tapi disuruh ngedesain, bukan lulusan komunikasi tapi copywritingnya mesti bagus gitu kan. Untuk apa? Di sini kelihatan gitu. Oh gitu. Ya, berdiri aja. Silakan Bapak Ibu, persoalannya apa? Persoalan, ya silakan Mbak. Kita punya door prize, kebetulan ada 2 infokus yang bisa dibawa pulang, 3 itu dengan Lilujung. Panitia mungkin bisa dibantu pakai mic-nya. Ada mic satu lagi? Ada lagi panitia untuk ini penanya. Silakan nanti sebutkan namanya, dari mana, persoalannya apa. Kita lebih kalau bisa mencari solusi, cari solusi. Udah. Terserah moderator ini. Ibu dari ini dulu ya. Oke. Tadi yang pertama. Silakan Dan mohon Ibu. memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Estria dari MPI PDM Kebumen. Estria. Ya, Oh hebat, berarti udah lulus S3 dari Estria. amin, amin, amin. Amin. Dari PCM. PDM Oh Kebumen. PDM. MPI PDM Kebumen. MPI Kebumen ya. Baik, kait media konten kreatif ya, konten media kreatif. Ini persoalan yang ingin saya bawa ke sini adalah ketika kita membuat flyer atau desain dalam bentuk Ya. visual gambar ya. Kalau saya lihat di media-media yang sudah kredibel, media-media yang sudah besar, itu kan pasti setiap flyernya atau setiap apa itu punya karakter, punya Oke. identitas, misal kayak kita lihat flyernya Ricis Factory, aduh siang pagi-pagi udah bahas Ricis ya. Ricis Factory ya. Ya, Yang pedasnya level berapa? 2 ya. level 3 aja. Oh ya, minumannya yang pink lava tuh enak Ya, banget pink ya, lava dikasih yang- es gitu ya. Oke, itu kan ada warna, ada karakter Oke. di situ kan, sehingga ketika kita lihat perpaduan warna itu kita sudah tahu oh ini pasti Ricis nih gitu kan. Ya. Nah, untuk hal tersebut juga bisa dipakai di MPI kelas PDM. Nah, itu bagaimana caranya agar kita itu bisa menemukan karakter tersebut, bagaimana kita punya apa namanya ya, punya identitas dalam sebuah flyer, elemen-elemen apa yang perlu ditekan ke situ, tetapi dengan Ya. fitur yang sederhana. Mohon maaf, maksudnya dengan aplikasi yang sederhana, contohnya Canva seperti itu. Ya, oke. Karena Canva adalah yang paling murah, paling gampang dan mudah diakses oleh kita semua. Ya, mungkin Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa lagi yang punya masalah? Kita menampung masalah saja hari ini. Salah medsos ya, jangan. Masalah mau manajemen konten atau publikasi, silakan. Perkenalkan. Dia dari sini 2 orang. Ya, enggak. Izin, saya Cahyo dari PWIPM Jawa Tengah. Izin menyampaikan dan juga merangkap jadi KNPI PDM juga. Ya. Kalau kita lihat problem yang ada di media sosial, terutamanya di Muhammadiyah, tadi sudah disampaikan juga sama mbaknya tadi, memang konten yang kita sajikan itu terkesan kayak monoton, terlalu klasik, gitu kan. Ya. Nah, ketika anak-anak muda dimasukkan di situ mau membuat inovasi yang menjadi tantangan, tantangan kembali pada anak-anak muda ini yang mau mengekspor dirinya, mau menyampaikan terkait kreativitasnya, dibatasi oleh orang tua. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi kita mau menyampaikan visual yang mungkin menarik. Sebenarnya kalau kita kemarin dari materi tadi malam disampaikan bahwa pengguna media sosial, ya kan, yang menjadi rujukan bagi anak-anak muda, menjadi rujukan bagi orang tua itu kan menjadi rujukan mencari inspirasi itu kan dari sosial media. 50% lebih itu dari sosial media. Akan tetapi sosial media masih terlalu klasik dan dilihat terlalu menjenuhkan gitu. Jadi kurang menarik. Nah, ini yang menjadi problem kita, bagaimana menyampaikan pesan kepada orang tua bahwa ini loh kreativitas kita gitu kan, ini loh apa namanya yang ingin kita sampaikan, simpel tapi juga mengena. Kalau di IPM yang menjadi inspirasi kita adalah SMP Muhammadiyah Samarinda kemarin dengan TikToknya, dengan simpelnya tapi juga mengena. Tapi bagi bapak-bapak harus dengan dalil-dalilnya disampaikan juga mas, kayak gitu. Nah, ini yang doktrin kita bahwa anak-anak yang inginnya yang simpel gitu kan, apalagi sekarang Indonesia kan mengalami bonus demografi gitu kan. Nah, apalagi target kita itu seharusnya sudah mulai merambah ke situ, mulai merambah ke anak-anak muda juga yang konten-kontennya harus ramah dengan anak-anak gitu kan. Ya. Dan juga di Muhammadiyah kita belum mempunyai rujukan yang menjadi pembelajaran buat anak-anak yang kecil, anak-anak ya kan. Kalau anak-anak kecil kan suka kartun. Sebenarnya Muhammadiyah kemarin sudah mau muncul kartun Muha sama dia. Di situ kan sudah ada
volume-nya di situ sama sama dia, tapi belum tahu ada nggak ada part selanjutnya penerusnya. Mungkin itu aja harapan kami. Mohon bantuan untuk penyadaran kepada bapak ini untuk bisa ikut membantu mendorong anak-anak muda ini biar lebih kreatif kembali. Siap. Gitu, terima kasih. Lanjut, ini ada 2 orang lagi. Mas Ruri. Yang ini. Silakan. Ya, ayo Pak, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muslih dari PDM Kabupaten Semarang. Oke. Karena MPI di Kabupaten Semarang tidak begitu mulus, sehingga dalam hal ini kami jadi penikmat aja. Jadi sehingga penikmat itu bisa membandingkan, oh hasilnya dari sana seperti ini, dari sini seperti ini, baiknya seperti ini, yang terkenal seperti ini. Terus lah sekarang kita tinggal menentukan sing di sing apik gitu. Ya. Sing di sing apik gitu. Tapi yang nglakoni ya angel karena rupanya manajemennya belum asal-asalan. Yang penting mlaku piye gitu. Ya. Jadi nggak tahu syaratnya, harus ada kreator, harus ada direkturnya, harus ada ininya. Nah, semuanya itu kalau kita bicara yang enggak nyeleneh gitu, kita perlu konten kreator, tapi rata-rata karena kita berjalan dengan lillahi ta'ala, yang generasi muda sekarang itu susah nek kon lulus-lulusan kon nyambut gawe ora nang itu yo aja ngasih kan gitu. Jawabnya itu aja ngasih, itu yang menyakitkan itu. Betul Pak. Nah terus gini, memang pandangan bagi generasi Z sama generasi baby boomer sekarang yang berkuasa di PDM memang baby boomer semua. Baby betul. Ya, baby boomer ini saya juga heran, kerjane ora eneng, hasil ora eneng, maunya bercokol terus. Memang realnya seperti itu. Memang realnya itu memang harus ada ya. Iya. Biar ada ini status Pak. Iya, itu baby boomer ini harus memang diingatkan. Jadi cara pandang, caranya memandang persoalan, terus wisdom itu udah beda jauh. Karena baby boomer itu dulu mainnya itu peta umpet kok. Kalau di tempat saya itu bentik itu. Bentik. Enggak tahu kan? Enggak tahu. Enggak tahu. Mau itu zaman dulu. Oh. Itu permainnya udah jauh, jadi pandangannya itu udah beda. Hanya baby boomer itu menyadari. Cuman masalahnya karena dulu pegangannya itu dimulai dari Imriti, Jurumiyah, Alfiyah gitu. Terus sekarang itu anak-anak muda itu rata-rata tidak mengenal Imriti itu apa, itu enggak tahu ya. Jadi cara pandangnya jauh. Lah cuman sayangnya baby boomer ini memang harus disadarkan betul gitu. Harus disadarkan. Jadi nek dalam kepengurusan 5 tahun itu enggak ada kerjanya apa-apa, ya harus diserahkan ke berikutnya. Di pensiun dinikan Pak ya. Iya. Daripada kita terlambat jauh ini. Iya. Wong taruhlah viewernya itu sekarang udah pada puluhan juta, kita baru berpikir bagaimana membuat itu gimana. Nah, ya. Ketinggalan jauh kan. Betul. Itu ya kalau disalahkan ya memang kesalahan para baby boomer itu. Kesalahannya yang disalahkan tuh, dan harus legowo, disalahkan tuh harus legowo. Memang salah kok. Salah disalahkan kok ora gelem itu. Situasinya udah beda. Harus sadar. Dan harusnya yang dikasih tahu tentang digitalisasi ini para pengurus yang tua itu, jangan yang muda. Yang tua ini kan memahami. Culno cah nom-nom itu biar wae. Jadi kreativitasnya dicul kayak gitu, dibatasi bagaimana gitu, dibiarin saja. Nantilah akan berjalan dan nanti akan berdiaspora kemana-mana. Nah, ya, gitu Pak. Siap. Jadi
sing ditekak-tekak kayak gini, yang didatangkan ini yang tua-tua itu, jangan yang muda-muda itu. Yang muda itu biar berakselerasi sendiri, bereksplor sendiri. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terakhir, ada yang di belakang. Oh, masih banyak lagi. Silakan. Oh. Ayo Bapak Ibu, kita eksplor aja persoalan karena saya sampai jam 10 aja. Jadi mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana aja Bang. Saya Surya dari MPI Salatiga Bang. Ya. Kita sering menghadapi konten yang dibuat biasa-biasa, cek-cek malah viral. Tapi yang dipersiapkan dengan Bagus. persiapan yang bagus, buat Malah nggak misi-misi daki istilahnya, malah tidak banyak viewernya dan Ya. lain sebagainya. Hanya itu aja Bang. Terima kasih Bang. Yang di belakang Pak tadi. Silakan. Ada lagi mungkin daerah sana. Silakan Pak. Oh, banyak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wahyu atau Pak Eko Wahyudi dari MPI Jepara. Persoalan MPI itu yang kami tangani selama ini karena saya ini adalah periode yang ketiga sebagai ketua MPI. Kami itu kepengen dakwah lewat medsos. Ini. Tapi persoalannya yang ngulek-ulek itu loh, so gitu loh. Kami sudah membuat Jepara Mu'or ID. Di situ ada referensi CR. CR itu isinya ya ada apa ini ya, materi dakwah, materi Ramadan, khutbah Jumat, kemudian tuntunan ini ya, ada tuntunan Al-Quran, tuntunan sholat ala Muhammadiyah, tuntunan puasa, tuntunan doa sehari-hari, tuntunan Muhammadiyah, tapi hanya jadi tontonan gitu. Itu sampai saya tuh gregetin gini, apa ini tak tutup aja ya supaya mau orang ID ini. Yang selama ini kalau kita lihat di situ sudah ada viewernya berapa, sehari hanya 5, kadang 10. Itu apa perlu untuk pendidikan di Muhammad kaumnya itu untuk mewajibkan ya. Jadi contoh di Dasmen mewajibkan di semua sekolah harus buka ketika doa sehari-hari untuk anak-anak PAUD, buka Jepara Mu'or ID, buka di doa sehari-hari biar ratingnya ya lumayan gitu ya. Apa perlu itu atau gimana? Saya pernah membuat pendataan warga Muhammadiyah Jepara. Setahun itu harapan saya sudah sekian ribu yang ngisi. Setelah 1 tahun itu hanya 1.000 orang yang ngisi. Padahal di situ bisa memasukkan umpamanya kepala keluarga, terus istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Harapan kita itu untuk pendataan warga Muhammadiyah ketika kami di Jepara butuh seorang sarjana arsitek. Oh ini loh, nanti akan saya kelompokkan begitu. Ini sarjana arsitek, tidak perlu cari kemana-mana. Di kita sudah ada orang-orang sarjana IT yang garap tentang player atau macam-macam apa, jaringan atau apa. Ini loh sudah ada, tidak perlu kemana-mana. Tapi itu setahun itu baru hanya 1.000 dan tidak berkembang. Akhirnya tak tutup juga. Akhirnya. Nah persoalan-persoalan itu bagaimana menggiatkan itu, apa perlu dari memang ada semacam regulasi yang mewajibkan itu, atau itu hanya kita biarkan saja sehingga medsos dakwah di medsos itu tidak menarik akhirnya. Apa perlu kita adanya ini ya stand komedi yang berbau dakwah. Membuat stand komedi berbau dakwah yang akhirnya nanti banyak yang mengikuti. Kalau memang tadi konten yang justru tidak mutu itu layak mutu halayah, ya itu malah jadi
ini ya jadi viral. Contoh hanya orang lewat di syuting atau hanya guyon-guyon lah viral. Sing kita temenanan enggak viral karena ya mungkin apa ini memang masanya zamannya seperti ini. Nah, bagaimana cara ubahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada lagi tadi di sebelah semakin banyak. Ini kalau udah persoalan membongkar persoalan dicurahin semuanya di sini. Silakan. Bebas Kang Dinan. Ini memperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko dari MPPDM Banjarnegara. Menurut saya saya tidak tahu tempat lain, tapi pemahaman tentang pentingnya digital itu sebenarnya di tempat kami disadari juga oleh para baby boomer seperti yang tadi disinggung oleh Pak. Dan itu ditugaskan kepada saya selaku Ketua MPI untuk mengejawantahkan keinginan. Kalau terpendam kalau terpendam nggak bisa mengungkapkan, misalnya bapak-bapak baby boomer itu dianggap itu keinginan mereka untuk kita tuh bisa berakselerasi dengan teknologi yang sekarang. Cuman masalahnya di saya ketika itu beban saya ternyata itu tidak mudah. Ketika cari orang-orang itu yang artinya sesuai dengan kemauan itu tidak mudah. Ketika ada relawan atau ya relawan lah ya, karena kita relawannya ya cuma itu aja dengan kemampuan yang tentu saja tidak seperti yang kita sekarang. Kalau dalam gambaran kita itu kan dibutuhkan tadi dana, tapi tidak ada orangnya. Akhirnya kita menggunakan orang SDM yang ada. SDM ada ya akibatnya tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian ketika ada, mereka yang kedua adalah tidak maksimal bekerjanya. Nah, tidak maksimal bekerjanya karena kesibukan dan itu ya. Jadi tuntutan kepada MPI begitu besar untuk mengupload semua kegiatan di media sosial, tapi kami terkendala kepada SDM, itu menjadi masalah itu, menjadi masalah di daerah. Jadi yang ingin saya tanya, bagaimana sih kita memanage itu semua ya agar dapat berjalan dengan kondisi yang mungkin pada satu daerah dengan daerah lain bisa berbeda. Mungkin di Semarang lebih banyak. Di tempat kami di kota kecil itu jarang. Ketika ada mereka kuliah. Jadi itu masalah. Kalau relawan yang berharap relawan kelihatannya untuk melakukan pekerjaan yang begitu besar tidak mungkin. Itu bagaimana secara manajemen? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang di belakang mungkin masih ada lagi. Nggak apa-apa. Boleh. Okay. Semuanya aja sampai habis, mungkin sampai jam 10 pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dimas dari MPI PDM Banjarnegara. Dan kebetulan saya diamanai menjadi editor di website layarmu.id. Jadi sedikit menyambung, kalau tadi masalah media sosial, karena saya megang website ya Pak. Jadi di bulan November ya Pak, kalau nggak salah, Oktober itu kita sudah mengadakan pelatihan, kita datangkan perwakilan tiap PCM untuk datang, kita bikin pelatihan menulis artikel seperti itu, artikel berita. Itu satu. PCM itu kita targetkan minimal dalam 1 bulan itu harus bikin minimal 3 artikel. Sebagian berhasil, sebagian gagal. Menjelang bulan Ramadan sama sekali dari PCM itu tidak ada yang ngirim berita. Lalu ada yang tanya sama saya gitu, Mas ini kalau nulis berita ini ada honornya enggak gitu. Mohon maaf, terus saya jawab gini, mohon maaf karena website kita itu belum ada iklan penghilang kutil gitu. Jadi kita udah di situ gitu. Siap. Itu yang pertama. Terus setelah itu saya coba melakukan beberapa pendekatan, saya japri ke beberapa PM. Ini kalau misalkan ada berita tolong dibikin. Bahkan sampai saya bikin template-nya nanti saya yang mengedit. Itu pun mereka tidak terangsang untuk membuat berita. Kemudian apakah di PCM itu tidak ada kegiatan atau mungkin ada kegiatan tapi belum ada gairah untuk menulis? Nah itu yang masih menjadi pertanyaan. Terus di sisi lain ini saya baru aja nemu berita Pak, berita tentang muktamar kemarin ya dari Muhammadiyah
muhammadiyah.org.id, keluhan para peliput sidang muktamar terlalu teladan, susah cari celah untuk bikin berita bombastis. Ya mungkin dari sini menunjukkan bahwa kita ini terlampau teladan sehingga tidak ada titik celah untuk menjadi sesuatu yang viral. Seperti itu. Jadi bagi saya ini ada sisi positifnya gitu. Artinya tidak banyak aib Muhammadiyah yang keluar. Ini pandangan saya pribadi seperti itu. Jadi nanti akan menjadi pilihan bagi tiap-tiap PDM, misalkan PDM itu memiliki website, akan mengelola seperti apa? Apakah kita kejar viralnya atau kita kejar kebermanfaatannya seperti itu? Kalau kita kejar viral, ya udah jalan-jalan aja, kuasi mudik seperti itu. Itu mungkin bisa viral kalau kita mau mengikuti itu. Atau juga perlu kita imbangi dengan konten-konten yang bermanfaat. Tapi kebiasaannya ketika konten itu digarap serius melalui riset yang serius, tapi kemasannya tidak relate dengan Gen Z misalkan, ya Gen Z ya retensi nontonnya mungkin nggak sampai 1 menit, padahal videonya mungkin ada 5 menit atau mungkin lebih. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, ini mungkin juga bisa jadi diskusi bersama. Apakah MPI perlu kita jadikan AUM, Pak? Amal usaha Muhammadiyah di bidang media. Sekolah kita punya. Oh, setuju. Siap. Ya, karena jujur saja saya bingung ketika saya merangsang teman-teman dari MPI cabang, ayo kirim berita. Sesimpel berita. Misalkan sekolah membagikan nasi Jumat berkah, seperti itu aja bisa jadi berita. Tapi ternyata gairah itu tidak muncul. Kalau misalkan saya tanyakan ke mereka, belum bikin berita. Kalau cuma jawabnya iya, saya yakin 100% beritanya nggak akan jadi. Sehingga terkadang aneh ya, tahu yang menulis itu lagi. Jadi itulah saya juga ingin membuka diskusi, apakah perlu ya Muhammadiyah itu punya amal usaha di bidang media. Jadi nanti kontributornya itu tidak hanya apa ya, nggak cuma menjadi relawan saja, tapi juga ada upah yang dia dapatkan seperti itu. Terima kasih. Thank you. Ya. Itu PWM yang bisa jawab itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PDM Wonosobo bersama Pak Rudi samping saya. Ini ada pertanyaan dari kami. Untuk berkaitan dengan MPI itu kan biasanya kami melakukan banyak kegiatan yang pasti menggunakan alat-alat itu. Dan biasanya untuk alat kami mengusahakan meminta bantuannya kepada PDM di daerahnya masing-masing. Nah ini pertanyaan saya, ada tidak merawat dari BWM ataupun dari PP yang bisa mengalokasikan bantuan berkaitan dengan alat untuk kami MPI di daerah, itu memang itu hanya tanggung jawabnya daerah saja. Oh ini gawean dari di daerahnya masing-masing, berarti untuk BWM ini khusus hanya memberikan workshop saja, untuk PP hanya memberikan pelatihan tanpa memberikan alat. Nah ini memang mungkin bisa digunakan, mungkin misalkan sekelas PP kan bisa bisa bekerja sama dengan pemerintah mengambil berapa persen bantuan yang ada di Kominfo atau di dinas kementerian yang lain bisa dilimpahkan atau bisa dihibahkan kepada MPI di daerah di Jawa Tengah ataupun di seluruh Indonesia, karena memang kelihatan dan alat ini nanti akan menjadikan kesenjangan antara MPI yang satu dengan yang lain. Kalau MPI contoh di Wonosobo, kami untuk MPI alat belum terlalu banyak, tetapi AUM alhamdulillah PKU Muhammadiyah Wonosobo alat-alat dari SMK, SMA itu sudah banyak. Jadi kami biasanya minjem sistemnya, kolaborasi. Nah, hal ini sih alhamdulillah nggak ada kendala, tapi mungkin di MPI yang lain, mungkin ketika kita ngobrol ada yang punya kamera cuma satu, ada yang malah tidak punya alat. Nah ini kan menjadi keprihatinan sebenarnya, kita ingin membuat sebuah produk yang baik, tapi tidak mau Jerbasuki mobil. Dan hal ini menjadi dasar untuk kita ingin terlihat baik aja, bajunya harus mahal. Kalau kita tidak punya alat yang cukup, itu sudah pasti kita tidak akan pernah bisa menjadi tidak akan pernah mempunyai produk yang baik. Yang terakhir,
kemarin disampaikan dari MPI Klaten untuk berkaitan dengan jumlah personil 13, ini kami memberikan, ini bukan menggurui, tapi yang kami lakukan di Wonosobo. Di Wonosobo itu kami di MPI membentuk yang namanya tim media PDM atau jurnalisme. Kami mengundang tim media dari masing-masing seluruh AUM yang ada di Wonosobo, PCM yang ada di Wonosobo, bahkan ranting yang aktif di Wonosobo kami undang tim medianya. Dan bagi PCM yang belum ada tim media, kita harus menemui ketua PCM-nya, harus membuat tim media ini. Setelah kami kumpulkan, kami buat mereka pelatihan, dan kami buat grup, namanya tim media PDM. Mereka wajib membuat akun media sosial masing-masing. Mereka wajib mempunyai tim media, dan mereka harus mempunyai alat. Gimana pun caranya, minimal HP lah. Nah nanti ketika mereka sudah banyak agenda, otomatis di PCM ataupun rantingnya masing-masing, mereka tinggal upload di media sosialnya masing-masing saja. Nggak perlu dikirim-kirim ke kami, tinggal mereka posting di media sosialnya masing-masing. PCM Solomerto tinggal menandai kolaborasi. Sekarang di Instagram kan ada sistem kolaborasi, itu sangat memudahkan. Tinggal kolaborasi ke Muhammadiyah Wonosobo, kita tinggal meninjau menerima atau tidak menerima, gitu saja. Itu kita udah tinggal dalam tanda kutip tinggal perintah, duduk, semua jalan. Oke. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah setengah jam mendengarkan persoalan-persoalan, kan? Ada beberapa yang bisa langsung dijawab. Kalau soal dana segala macam mungkin PWM yang lebih banyak duitnya, ya karena arahnya di sana, jadi mungkin bisa juluk-juluk di PWM. Tapi saya ingin mengatakan seperti ini. Ini teknologinya. Nggak bisa, Mas? Ya. Oke, oh ya, lagi dengar. Bapak Ibu ya. Saya pikir dari Bapak Ibu yang menjadi saya coba putusan Muktamar rekomendasi itu dari Bapak Ibu secara Kang SDM enggak usulkan dari hidup gitu persoalan ya, kita lebih punya satu dia secara ini itu kalau tidak 3 hari publikasi akunasikan persoalan kita memang media sosial itu saya pikirkan terus atau Google Drive saya build di sini kontes namanya saya jadi nyiapin di bawah Jimu. Ibu konten itu buka nanti mau dikotak bentuknya itu tanpa baruan PCM ini karena kita harus punya data untuk hasil lembaga Bu. Karena satu lembaga kita baik di kemampuan untuk mendesain dengan segala macam satu Facebook kita berikan minimal konten seperti apa. Konten saya tinggal usia karena secara umum siapapun sudah dibuat dari mana ya Pak yang bikin doa Adam jadi mungkin bisa dipakai gitu namanya menjadi persoalan ngomong gitu akun media sosial produksinya. Yang kedua katakan bahwa di media sosial itu tidak ada yang namanya rumusan konten bagus Bapak Ibu. Mau desainnya bagus, visualnya bagus segala macam belum tentu FYP. Saya nggak tahu apakah kita mau bikin konten nyeleneh bisa aja ya. Masih ketua MPI PDM PCM seluruh Indonesia kita bikin diem selama 2 jam live di YouTube gitu kan. Siapa tahu itu akan menjadi lebih heboh gitu kan, dapat Guinness of Record gitu kan seluruh MPI seluruh Indonesia. Tapi persoalannya adalah konten Bapak Ibu walaupun isinya tidak menarik dalam tanda petik isi tidak menarik tetapi Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal nanti setelah slide berikut ini Bapak Ibu. Termasuk juga website. Karena di website itu apapun domainnya ketika kita kasih RRS kita akan mendapatkan konten yang bisa diduplikasi oleh teman-teman yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu silakan catat nomor saya gitu kan. Nanti akan saya kasih. Kalau Bapak Ibu saya nggak bisa datang ke sini setiap waktu dengan segala macam, tapi saya nyiapin waktu Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau Bapak Ibu berkenan datang ke Jakarta nanti diajarin
mulai dari SEO, SE, bagaimana bikin kok semuanya ada di sini. Ya, tinggal dikasih tahu aja gitu kan. Dan kita ajarin dengan handphone yang murah, kecuali handphone Asia itu nggak bisa dipakai. Ya, handphone Bapak apa saja, yang penting di atas tahun 2016 itu bisa dipakai untuk untuk mempush konten dengan segala macam. Jadi Bapak Ibu tinggal kita ngobrol saja, karena kalau seandainya lewat Zoom agak susah Bapak Ibu ya. Kalau lewat Zoom agak susah. Mungkin nanti Bapak Ibu berpikir mau jalan-jalan ke Jakarta dengan segala macam, kontak aja. Nanti saya kasih nomor kontaknya. Nanti kan saya ajarin ini loh bikin konten dengan segala macam. Karena frankly saya pernah bikin konten dengan hanya modal 50.000 yang nonton 3 juta, 4 juta, 5 juta dengan segala macam. Kontennya biasa aja. Oke. Nah, lanjut saya pikir nomor, nah ini boleh nomor saya nih di 0817 80 40 88. Silakan. Saya hanya bisa di WA ya, nggak bisa ditelepon. Silakan Bapak Ibu di save di 0817 80 40 88. Mantan penyiar ini suaranya terjadi. Jadi Bapak Ibu silakan di 0817 80 40 88. Jadi Bapak Ibu silakan, banyak ngobrol ya. Kalau mau konsultasi dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh boleh. Karena saya memang orangnya susah tidur, push rank Mobile Legend sampai pagi, jadi kita bisa ngobrol. Sudah Bapak Ibu? Sudah. 0817 80 40 88. Karena slide-nya banyak. Sudah Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke. Saya pikir persoalan umum kita Bapak Ibu itu ada 4. Pertama persoalan pribadi. Ya, tadi dari yang curhat itu hampir 80% adalah persoalan pribadi. Yaitu perangkat pribadi, betul kan? Sampai tadi minta perangkat bisalah gitu kan. Kalau seandainya dari TV-mu ada kamera-kamera yang lama-lama ya Pak Makrun ya. Bisalah dikirim ke sini gitu kan, bisa dipakai sama-sama. Kemudian desain juga, terus pengelolaannya pribadi gitu kan. Yang kedua Bapak Ibu kurang interaksi. Saya yakin banyak konten Bapak Ibu yang komennya cuma 1 atau 2. Bahkan ada yang tidak dikomenin. Ya, like-nya cuma 3, udah bikin konten bagus-bagus tapi nggak ada yang komen. Ada persoalan Ibu. Persoalannya begini. Persoalan para pengelola media sosial adalah kita ingin dikomenin tapi kita tidak ingin komen ke akun orang lain. Nah, itu persoalan media sosial. Nanti saya akan tunjukkan kenapa konten kita yang like sedikit, yang komen sedikit. Bukan persoalan konten itu konten dakwah, konten pendidikan. Itu bukan persoalan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu konten yang paling tinggi penontonnya dari YouTuber siapa? Bapak Ibu bisa sebutin YouTuber terkenal di Indonesia? Deddy Corbuzier tidak. Ria Ricis tidak. Tidak. Bukan. Adi Hidayat bukan. Bukan. Nah, ada namanya Zen Family, Family Zen. Itu yang nonton miliaran. Itu yang nonton miliaran Bapak Ibu. Deddy Corbuzier kalah, ini kalah. Isinya apa? Ya isinya main balon, ngajak anak berenang dengan segala macam. Artinya saya ingin mengatakan bahwa konten apapun sebenarnya punya captive marketnya, punya pasarnya Bapak Ibu. Cuma persoalannya adalah Bapak Ibu, punten nyuhun kon haura adik-adik, kita lebih suka memproduksi dan mempublikasi. Padahal di media sosial, selain kita memproduksi publikasi, kita harus berinteraksi. Bapak Ibu pernah punya Facebook? Pernah punya Facebook? Pernah ingat nggak bahwa dalam suatu ketika ada teman kita yang statusnya nongol di wall kita. Tiba-tiba beberapa hari kemudian status itu hilang. Kenapa? Karena tidak berinteraksi Bapak Ibu. Cara berinteraksinya apa? Kalau seandainya kita tidak like dan komen di akun orang lain, maka akun kita itu akan tenggelam Bapak Ibu.
Maka coba rumus ini, dan itu yang saya lakukan karena saya megang banyak banget IG, saya punya lebih daripada 20. Kemudian YouTube saya juga banyak banget, TikTok juga lagi banyak banget, dan rata-rata penonton saya 4.000, 3.000, 7.000 dengan segala macam. Yang saya lakukan adalah saya berinteraksi. Setelah saya publish, saya datang ke akun orang lain, apapun publikasinya saya komen, saya like. Karena dengan begitu konten kita, akun kita akan nongol Bapak Ibu. Ya. Kenapa nongol nanti ada di slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya masalah konten jangan khawatir. Setiap konten apapun yang diproduksi oleh Bapak Ibu di PDM, PCM dan segala macam itu punya pangsa pasarnya. Cuma masalahnya adalah kita terlalu sibuk ingin orang lain komen di tempat kita, ingin orang lain like di tempat kita, tapi kita tidak pernah like dan komen di akun orang lain. Jadi kalau seandainya kita like dan komen di akun orang lain, maka konten kita besoknya akan nongol di wall yang bersangkutan. Oke, satu. Lanjut. Yang kedua adalah algoritma Bapak Ibu. Ini terkait dengan algoritma. Nah ini saya kasih aja. Bapak Ibu silakan disimpan. Ini ada nama bit.ly garis miring aset Kang Arul. Di situ ada ribuan sound effect. Itu bisa diunduh gratis. Tepuk tangan, jenis tepuk tangannya ada puluhan, jenis nangisnya ada ratusan, kaca pecah, suara petir, suara hujan, suara pintu ketutup, berbagai jenis suara font, suara macam itu banyak banget. Kemudian ada ratusan lagu non copyright yang Bapak Ibu bisa untuk di YouTube dengan segala macam. Kemudian ada puluhan, semuanya ada puluhan animasi, nanti akan saya pindahkan ke Dropbox yang sedang dibuat gitu kan. Saya naikin ke sini dulu. Ada animasi gratis yang Bapak Ibu bisa pakai, ada ribuan di sini. Ada desain template, poster, potret, landscape dengan segala macam yang Bapak Ibu tinggal ganti-ganti aja gambarnya, tinggal ganti-ganti aja tulisannya dengan segala macam. Ada banyak karikatur di sini yang Bapak Ibu bisa pakai, tokoh-tokohnya. Beberapa memang saya bayar untuk bikin tokoh-tokoh animasi seperti itu yang bergerak. Silakan Bapak Ibu tinggal download aja. Bahkan saya sudah bikin kalender konten selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak usah berpikir kontennya apa, Senin apa, Selasa apa, ini apa macam. Silakan diunduh aja. Gitu kan, tinggal di download saja. Kalau Bapak punya external hard disk, saya punya lebih daripada hampir 600 GB. Nanti disalin aja kalau seandainya mau. Ya, 700 GB disalin aja. Saya di Multazam gitu kan, sambil nemenin buka puasa mungkin kita bisa sambil nyalin gitu kan. Nah, karena jumlahnya banyak banget Bapak Ibu. Jadi saya animasi. Kalau seandainya Bapak Ibu nanti mau bikin ucapan yang bergerak, Idul Adha, Idul Fitri, yang hanya bergerak dengan segala macam, itu hanya pakai PowerPoint aja saya punya ratusan. Kalau mau bikin jasa buat admin media sosial di sini, mau bikin jasa undangan nih yang animasi, saya punya, tinggal di-download aja. Ya, bukan di-download, ya ada di sini, semuanya ada di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal dipakai aja Bapak Ibu. Ini aset yang biasa saya pakai, saya pikir itu klik aja. Nah, saya pikir nanti pertanyaan dari Mas yang berbaju hitam, Mas Tri ya. Saya pikir saya berdoa semoga PP Muhammadiyah berkenan untuk memberikan semua alat-alat ini untuk PDM PCM. Dan ini tanggung jawabnya Caipin karena dia bidangnya media sosial gitu kan. Ya Caipin ya. Ya. Ya karena untuk admin media sosial enggak kaleng-kaleng ya. Ada yang handphonenya di bawah tahun 2020 Bapak Ibu. 2020 ada. Ya. Ya di download aja namanya Camera FP5A. Orang Sunda teh susah tulis itu. Camera F Panta P Vespa 5. Itu untuk mengupgrade lensa untuk handphone di bawah tahun 2000. Camera FP5 sama Cinema FP5. Bisa ditulisnya di mana nanti? Kalau ada ini whiteboard. Kamera
CAMERA FP5. Itu untuk mengupgrade apa namanya lensa untuk ngambil video dengan segala macam. Bapak Ibu itu nanti Pak, nanti setelah ini. Ini murah kok semuanya, nggak sampai 200 juta sih, lebih sih. Pakai pi, Vespa, enggak, orang Sunda teh susah jadi. Jadi untuk mengupgrade kamera Bapak Ibu pakai ini aja karena ini bagus. Kemudian juga aplikasi. Kemudian kalau untuk video ini Cinema. Tulisannya Cinema FP5 sama aja. Play Store. Enggak, ada yang Lite, Pak. Lite. Ya, ini tampilan Cinema FP5, Pak. Ini tampilannya. Ini akan jadi lebih bagus. Karena kalau pakai kamera biasa, Bapak Ibu tidak ada yang namanya soundbar-nya, ininya dengan segalanya. Tapi kalau seandainya kita pakai Cinema FP5, ini ada soundbar-nya tuh, Pak. Di kiri atas. Warna hijau. Jadi akan lebih bagus, lebih stabil gitu. Ini Bapak Ibu saya pakai Cinema FP5. Ini ada soundbar-nya di atas tuh lebih enak, lebih bagus dibandingkan kamera biasa. Ini gratis. Oke Bapak Ibu. Kalau ditanya minimal Bapak Ibu punya inilah. Ya. Ya kamera itu 2 body itu ya 40 jutaan sih sebenarnya itu. Yang pocket itu 7 juta ya. Ya. Ya kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya minimal punya 3 Bapak Ibu. Minimal punya 3. Pertama Bapak Ibu yang saya sarankan kalau Bapak Ibu punya uangnya beli 3 merek HP kalau punya uangnya. Pertama iPhone, kedua Samsung yang tipe-tipe S, ketiga Huawei. Ya. Tapi kalau uangnya nggak ada dan Bapak Ibu adalah termasuk dalam 8 asnaf yang penerima BLT, saya hanya menyarankan yang merek terbaru aja itu cuman 2 jutaan itu Xiaomi, Bapak. Xiaomi dan Redmi. Kalau bisa Xiaomi bisa Redmi. Ya. Cari yang Redmi 13. Redmi 13 itu udah kameranya Leica. Enggak, 3 juta. 3.200.000 itu baru terbit seminggu yang lalu. Kalaupun nggak punya duitnya lagi, yang Redmi 12 itu cuma 2.200.000. Ya, Bapak Ibu bisa terbang dengan Shopee Pay Later, ada kami. Keren Vivo. Jadi saya menyarankan itu Bapak Ibu nggak perlu yang mahal-mahal ya, tapi itu kameranya udah Leica, yang Redmi 12 itu sudah Sony. Jadi itu udah cukup bagus. Saya tidak menyarankan Oppo dan Vivo karena akan membuat kita keputihan. Maksudnya kita akan membuat objeknya jauh lebih putih dibandingkan aslinya karena brightennya terpaksa. Kemudian Bapak Ibu yang kedua ini harus ada Bapak Ibu sebagus apapun handphone kita pasti akan masuk suara-suara dari luar. Belilah mic wireless itu cuman harganya 70.000 di JTE mereknya. JETE di Shopee aja 70.000. Jadi di clip on ya. JETE itu produksi Jawa Timur itu. Mereknya jadi JETE. Itu mic Bapak Ibu. Ya. Itu mic, clip on mic 2 bahkan nggak pakai kabel tapi itu cukup bagus. Yang ketiga minimal punya tripod. Tripod akan ngebantu Tripodnya bisa apa aja.
Tripodnya apa aja, yang penting bisa stabil gitu kan. Kalau mic nggak punya, minimal punya tripod Bapak Ibu. Kalau tripod nggak punya, minimal punya handphone. Kalau handphonenya nggak punya, dari MPI gitu kan. Karena persoalannya adalah kita akan berbicara soal konten dengan Bapak Ibu gitu kan. Jadi yang paling penting sebenarnya kita mencari solusi aja ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dicoba dibuatin Bapak Ibu. Nanti konten-konten seperti apa tadi yang Bitly Aset Kang Arul, saya udah kasih panduan-panduan Bapak Ibu. Panduan-panduan dan beberapa aplikasi yang kalau Kang Arul saya ingin ngedit video, tapi saya nggak punya cukup waktu untuk bisa menghasilkan video. Jadi saya akan kasih aplikasinya termasuk step-stepnya Bapak Ibu. Kalau pakai CapCut Bapak Ibu tinggal masukin, klik ini lagi. Saya punya aplikasi, nanti tinggal download aja Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ngambil video, tinggal diklik sama filenya, itu videonya langsung jadi. Udah jadi berikut dengan musiknya dengan segala macam, nanti step by stepnya di situ. Termasuk juga Bapak Ibu algoritmanya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya Instagram, silakan handphonenya buka Instagram, ya. Saya sampai jam 10 ya Mas Ruri ya. Ya karena ada pemateri yang lain. Dan honornya juga nggak cukup kalau lebih dari jam 10 gitu. Bapak Ibu udah buka Instagram Bapak Ibu, karena ini praktek aja sudah. Lihat bagian home paling bawah kanan bawah. Instagram home paling kanan bawah Bapak Ibu home. Sudah. Kalau sudah digeser ke atas Bapak Ibu, geser pelan-pelan ke atas, dilihat. Oke. Bapak Ibu, pertama saya hanya memberikan konsentrasi bahwa Instagram itu visual menjadi penting. Oke, itu satu. Yang kedua adalah teks. Coba Bapak Ibu perhatikan teks yang ada di home ini, di bawah visual, di bawah gambar, itu kan ada teks Bapak Ibu. Betul kan? Bapak Ibu, itu teks di bawah itu jumlahnya hanya 40 karakter Bapak Ibu. Jadi sebagus apapun Bapak Ibu menulis, kalau 40 karakter itu terpotong, maka itu tidak akan memberikan value. Orang akan malas mengklik akun Instagram kita. Oleh karena itu mulai saat ini jangan publikasi konten Instagram dengan kata who atau siapa. Karena pasti akan kepotong. Kita tidak bisa memberikan sesuatu value di situ. Contoh, Direktur TV-mu Makrun Sanjaya mengha. Itu udah 40 karakter. Langsung kepotong. Mengha apa? Menghamili, menghadiri, menghadiahi atau apa kan? Oleh karena itu di Instagram Bapak Ibu udah 40 karakter saja. Cari sesuatu yang menarik. Nanti akan saya kasih juga di Bitly itu. Yang kedua Bapak Ibu hanya punya waktu 1,7. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu membuat konten di TikTok, membuat konten di Instagram, membuat konten dimanapun, netizen, pengunjung perlu 2 tangan untuk ngebesarin visual. Mulai saat ini bikin konten, ketika ngelihat komunikasinya, kontennya udah langsung bisa masuk. Nggak perlu orang itu ngebuka pakai 2 tangan, karena udah males. Ya, karena sudah males, gitu kan? Jadi tuh saya langsung lanjut. Kemudian Bapak Ibu, nah ini saya ingin mengatakan bahwa setiap konten yang Bapak Ibu publikasikan itu hanya nongol di 20%. Jadi kalau follower Bapak Ibu itu 100, ya dia nongol itu di 20%. 20% dari 100 berapa? 20. Itu pun dibagi 2 Bapak Ibu. 1 di follower kita, 1 bagian mereka yang menyukai topik-topik yang kita naikin.
Jadi Bapak Ibu saya ingin mengatakan kenapa Bapak Ibu yang komen sedikit yang ini sedikit karena algoritmanya memang berbicara seperti itu. Setiap kita publikasikan konten maka itu hanya akan tampil di 20% saja. Ya. Karena tidak ada makan gratis Bapak Ibu. Instagram itu perusahaan bisnis, Facebook perusahaan bisnis, micet perusahaan bisnis. Kok micet? Itu media sosial ya? Itu oke. Micet bukan media sosial tapi media UMKM. Oke. Jadi Bapak Ibu 20% itu memang sengaja di hold biar kita tuh masang social media ads bayar. Sehingga akan lebih banyak lagi gitu kan. Jadi memang secara algoritma ini memang udah banyak diketahui oleh banyak orang gitu kan bahwa kita tuh hanya konten yang dipublikasikan hanya nongol di 20% saja. Oleh karena itu caranya adalah Bapak Ibu banyak hal sih, entah itu pakai musik yang lagi tren, visual tren, momentumnya seperti apa, berinteraksi dengan segala macam. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini salah satu contoh. Nah ini Bapak Ibu. Masih ada 5 menit lagi. Ini TikTok Bapak Ibu, nggak usah dicatat, nanti peserta akan dapat materi Mas Sururi ya. Ya, peserta akan dapat materi PDF, handphone terbaru dan laptop terbaru ya. Amin, amin aduh. Orang puasa doanya diijabah Tuhan langsung gitu. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu, ini salah satu contohnya di TikTok Bapak Ibu, batasan psikologis ketika saya kelilingan sama teman-teman dari TikTok, batasan psikologis penonton adalah 8 detik Bapak Ibu. Oke. TikTok jangan banyak captionnya. Udah video aja udah selesai. Oke, lanjut nanti Bapak Ibu akan dapat ini, kemudian bentuknya potret, kemudian juga area Bapak Ibu yang sering disalahi orang adalah ini areanya. Area merah usahakan jangan mempublikasikan apapun di area merah, terutama informasi dengan segala macam. Oke, saya pikir termasuk musik, termasuk juga Bapak Ibu nanti saya kasih yang ini ya, karena ini salah satu. Ini sebenarnya kalau dipencet apa suaranya ada nih, Mas boleh dipencet, Mas Dinan. Di bawahnya ini ada video. Nanti saya kasih ini ya, jadi bagaimana nanti Bapak Ibu foto saja, kemudian nanti mulut Bapak Ibu bisa bergerak sendiri. Ya, ini saya 2 hari yang lalu, fotonya lebih ganteng dibandingkan kenyataan. Ini waktu awal puasa Bapak Ibu, sebelum batal. Boleh udah, bisa itu, bisa ngobrol Bapak Ibu. Ini saya kasih bagaimana cara menggunakan AI dengan segala macam yang Bapak Ibu bisa bikin kartun, mulutnya langsung bergerak dengan segala macam. Itu step by step saya kasih nanti Bapak Ibu tinggal dipakai aja. Atau nanti kan ini kan hanya dari Jawa Tengah ya, dari Solo aja kan ya, Jawa Tengah aja. Atau nanti Bapak bersepakat kita hari apa kita nge-zoom selama 2-3 jam kita praktek gitu loh. Prakteknya gini yo, kita bikin apa kontennya kayak gini, ini kita bikinnya kayak gini, ini biar lebih cepat bandingkan satu-satu datang ke Jakarta kan. Kalau bisa datang aja. Tapi sana kita bisa zoom nanti langsung kasih tahu Bapak Ibu nggak perlu mikir konten ini. Salah satu talk saya itu yang 50K itu saya nggak memproduksi konten Bapak Ibu. Ya. Contoh yang 20K itu cerita psikologi. Bapak Ibu boleh buka TikTok saya cerita psikologi. Saya nggak bikin video, saya nggak bikin tag, itu semuanya saya produksi menggunakan AI dengan segala macam, videonya jadi, tapi lumayan. Nggak bisa muncul yang suaranya. Ini udah ya, tinggal diklik. Nah, ini bisa ngomong kayak gini Bapak Ibu. Nanti bisa pakai suara Bapak Ibu sendiri. Tinggal direkam di mana. Jadi udah di sekian aja, sekian. Karena sudah mau 5 nyolek-nyolek saya jangan lama-lama Kang Arul karena jatahnya honornya cuma 2 jam. Saya pikir nanti mudah-mudahan punya banyak waktu lagi ya dan saya berharap
someday mungkin kita bisa apa namanya saya bisa jalan-jalan lah ke sini gitu kan, nanti bisa bikin pelatihan langsung lah secara offline ya. Kalau di Zoom silakan, nanti Bapak Ibu berdiskusi aja hari apa dengan segala macam. Nanti kita akan praktek dan nanti kalau saya bisa datang ke sini, saya akan datang ke sini free. Oke. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kang Arul ya, Bapak Ibu sekalian. Ini nggak ada air putih gitu. Ini panitianya pelit, pelit nggak ada air putih. Tidak sensitif. Dari tadi padahal narasumber kita udah Kode itu. kode. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira mati Kang Arul ini tidak berhenti di sini ya. Kang Arul sangat janjiannya tadi ya jam 11 sampai jam 5. Ya, Jam 5 kalau mau nge-zoom nanti. Nah, Kalau nge-zoom kan iya. sore. Jadi bisa diundang lewat Zoom, bisa diundang luring misalkan ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau ngadain kegiatan di komunitas tersendiri silahkan. Kalau untuk Jateng nanti saya datang free. Tinggal jadwalnya disatuin apa disamain aja. Wah, ini luar biasa ya untuk MPI, untuk Muhammadiyah. Khusus MPI. Kalau yang lain non MPI harus lewat MPI gitu ya. Ya harus lewat MPI. Iya. Oke. Iya, intinya sih sangat welcome untuk Muhammadiyah gitu kan, karena ini forumnya forum MPI, jadi lewat MPI diharapkan karena biar MPI-nya ada kegiatan ya. Ya. Kerjasama dengan Kang Arul. Karena kalau dengan waktu sedikit kayak gini nggak akan bisa cuman gambaran-gambaran aja gitu. Karena kan apa namanya Bapak Ibu, apa namanya saya ingin mengatakan bahwa kalau untuk optimasi media sosial, hal pertama yang dilakukan adalah kita harus audit dulu Bapak Ibu. Karena bisa jadi ternyata Instagramnya seseorang tuh punya waktu yang berbeda, algoritmanya juga beda dengan segala macam, gitu kan. Dan kadang-kadang itu nggak berlaku. Saya pernah di TikTok saya itu yang 50K itu saya pakai lagu yang udah terbaru, video juga udah yang terbaru, visual terbaru, teks terbaru, ternyata nggak ngangkat juga, gitu kan. Tapi ternyata masing-masing itu punya algoritma sendiri. Makanya lebih suka someday gitu kan, mungkin bulan Agustus saya bisa datang ke sini gitu kan, nanti MPI bisa bikin sebuah acara free, saya akan datang, nanti saya akan ajarin secara detailing per akun media sosial. Jadi kita sama-sama bikin audit dengan segala macam per akun media sosial. Nanti kita juga akan bisa melihat best time Instagram ini tuh jam berapa, best time ini jam berapa, caranya seperti apa. Terima kasih. Saya kira memang ya. Kalau algoritmanya memang betul Pak, untuk sendiri. Tapi ternyata base time itu tergantung juga akun orang lain. Kayak kemarin ya, base time kita itu malam. Ternyata kan ada pertandingan Vietnam lawan Indonesia, itu kalah lagi gitu kan. Atau kalau Persib bertanding, saya nggak pernah mau bikin konten kalau Persib bertanding sama KT48. Pasti kalah itu base time-nya gitu kan. Nah, saya sebenarnya bisa nunjukin sih apa namanya bagaimana algoritma itu bergerak dengan segala macam gitu. Nah, itu hanya bisa kalau seandainya kita mengaudit akun media sosial kita, Pak. Di Instagram, di Facebook itu bisa terlihat, dibuka aja di business.facebook.com. Di business.facebook.com itu kan terintegrasi tuh antara Instagram sama Facebook. Nanti dia kasih tahu tuh, dikasih bintang. Kalau kita publikasi itu dikasih bintang, ini akun kita tuh jam 7 itu lebih bagus dipublikasikan. Kalau TikTok juga sama itu Pak. Emang media sosial seperti itu Pak. Kecuali kalau kita selebritis. Kalau kita selebritis agak susah gitu kan.
saya kemarin baru jual akun yang 100K deh. Itu pun naikinnya juga lama banget gitu loh Pak. Iya, beli follower Pak ya. Itu Caipin itu jualannya itu. Caipin jualannya kayak gimana sih Caipin? Ya. Nanti diterangkan Cak Ipin. Nanti bisa lebih detail Pak, apa namanya by case nanti someday gitu kan, kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya punya kesempatan kita bertemu lagi gitu ya, lewat Zoom ataupun offline nanti. Saya kira kalau materi Kang Arul ini hanya segini waktunya itu ya tidak akan pernah tuntas ya. Jadi yang disampaikan itu mudah-mudahan jadi pancingan buat Bapak Ibu sekalian. Karena momen kita ini sangat terbatasi dengan jadwal ya. Narasumber juga sudah hadir yang akan selanjutnya ini gitu kan. Sekali lagi dengan keterbukaan Kang Arul silahkan diminta saja waktunya Kang Arul kapanpun dimanapun, yang penting Kang Arul sempat. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu pertanyaan aja ya, nggak apa-apa ya. Saya kira panitia izin ya kita buka pertanyaan dulu aja ya, biar sedikit tidak menggantung kepenasaran Bapak Ibu sekalian. Cukup 2 orang ya. Pertama dari Mbak yang sudah angkat tangan, satu itu ada satu lagi sebelah kanan yang belum bersuara. Ada nggak? Kalau tidak ada nggak apa-apa. Bangga silakan. Mohon dibantu mic-nya. Yang ya dari mana? IMM ya? IM. Jangan lupa follow akunnya Bapak Ibu ya. Kang Arul. Lu mau. Kang Arul aja Instagramnya, YouTube-nya segala macam. Salah satu akun. Satu akun. Akun resmi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya dalam dunia YouTube itu kan Muhammadiyah sangat minim dalam upload kajian rutin Ahad pagi, kajian khusus umum dan lain-lainnya. Namun dalam Muhammadiyah sendiri kadernya itu tidak kreatif dalam mengupload ke medsos khususnya YouTube, TikTok, Reels, IG dan lainnya. Padahal kalau kita telusuri lebih lanjut kebermanfaatannya itu sangat banyak. Nah, jadi misal yang pertama itu Google AdSense. Sebenarnya saya sudah punya Google AdSense juga. Saya juga seorang YouTuber gitu. Udah diterima Google AdSense-nya, cuma ya mungkin karena belum ada konten-konten yang 4.000 jam kan, karena syarat Google AdSense itu kan subscribernya harus 1.000, jam tayangnya harus 4.000 untuk video panjang, tapi kalau YouTube Short itu berjuta-juta harus viewersnya kan. Nah, terus yang kedua adalah TikTok AdSense yang mendapat dana dari iklan dan promosi, dan yang ketiga itu bisa mengenalkan kemuhammadiyahan ke masyarakat awam khususnya agar Muhammadiyah semakin terkenal. Karena Muhammadiyah kan juga banyak anggota, kader, pimpinan dewan bahkan pejabat. Nah, mengapa konten kreator Muhammadiyah itu juga termasuknya malas untuk berkontribusi dan berdedikasi dan untuk kebermanfaatan umat, padahal bisa menjadi sarana dakwah, sarana kajian dakwah, dan untuk konten-konten yang mungkin tidak bisa membuat konten masyarakat terpelosok atau terbatas, mungkin bisa diadakan ya cloud tadi, penyimpanan iCloud atau Terabox dan lain-lainnya. Untuk pengajiannya itu ada sudah tersistematis, ini uploadnya
seragam ini? Biar apa? Biar semakin terkenal aja gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab ya. Atau ada satu lagi? Saya lupa. Cepat lupa. Nanti Pak ya. Ini Saya biar- jawab dulu Pak ya. Saya cepat lupa orangnya. Apalagi lagi puasa kayak gini nih. Mbak, kalau YouTube segala macam yang paling susah itu konsisten. Konsisten itu susah banget gitu kan. Karena pertama banyak orang Muhammadiyah itu bukan seleb yang terkenal gitu loh. Bapak Ibu di sini pasti beberapa punya akun YouTube juga, pernah bikin YouTube segala macam. Nyari subscriber aja susahnya nauzubillah gitu kan. Susah banget gitu kan. Dapat 1000 juga susahnya luar biasa gitu kan. Sementara kalau selebritas itu 2 jam aja al-eldul itu langsung 100.000 gitu kan. Itu satu. Yang kedua solusinya adalah kita harus tahu captive marketnya aja. Pasar penonton kita gitu. Saya frankly YouTube saya yang satu ya, itu cuma 2.000 Mbak. Itu cuma 2.000. YouTube saya itu cuma satu tuh subscribernya cuma 2.000. Tapi konten YouTube saya itu tidak dipublikasikan secara umum. Kenapa? Karena isinya adalah mata kuliah. Ya, isinya mata kuliah, punya mahasiswa tuh per semester itu antara 200 sampai 300 orang. Sehingga saya bikin konten itu khusus untuk mata kuliah. Jadi saya cuma masuk juga cuma 20 menit pembuka, sisanya mereka belajar mandiri dengan segala macam, nonton di YouTube dan saya dapat duitnya dari YouTube di situ. Saya dulu blogger. Saya punya blog pertama kali itu tahun 98, bayangin 98 di Ego Cities dengan saya bikin segala macam, tapi lelah juga. YouTuber juga bikin podcast kayak gini lelah juga dengan segala macam. Karena persoalannya adalah saya tidak tahu cap market saya itu siapa. Saya nggak tahu pangsa pasar saya itu siapa. Sehingga saya bikinnya sporadis tuh. Bayangin dulu saya sering diundang ke hotel untuk review hotel dengan segala macam gitu kan. Sampai jalan-jalan sama teman saya namanya Rosid itu yang dia dulu blogger Bogor segala macam keliling Indonesia. Bikin konten pariwisata ternyata kita hanya concern ke bikin produksi konten, tapi lupa kita tuh punya pasar itu siapa, gitu loh. Makanya tadi betul yang dikatakan Pak siapa tadi ya, bikin konten semestinya PDM di bawah di Dasman atau perguruan tinggi itu bikin regulasi gitu loh. Ini loh cara doa, cara ini segala macam daripada tidak hanya di buku ke Muhammadiyahan gitu kan di sekolah-sekolah tapi juga nonton YouTube-nya ini. Jadi pangsa pasarnya udah jelas gitu loh. Nah, sekarang kan semua orang jadi YouTuber, semua orang jadi TikToker, tidak ada konten yang betul-betul murni, Mbak. Mau konten apa aja sekarang udah ada. Nah, persaingannya sekarang bukan pada konten, bukan pada kamera, bukan pada pencahayaan, tapi kepada pangsa pasar kita siapa. Pikir di situ. Silakan. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak karena buka puasa nih. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Kang Arul. Oh, udah dicolek-colek Pak. Saya kira mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mohon disampaikan secara pribadi aja nanti. Sekali lagi terima kasih ke Kang Arul. Mari kita tepukin Kang Arul. Tepukin bersama-sama. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi digital security dan praktek konten. Mungkin mohon informasinya panitia di panel ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk materi selanjutnya ini sudah hadir Mas Indriatno Banyumurti dari ICT Watch dan yang akan menyampaikan digital security untuk melindungi narasi Islam Wasatiyah, dan juga sudah hadir Muhammad Hafidullah ini dari MPI PP Muhammadiyah yang akan menyampaikan praktek konten Islam Wasatiyah dan berbagi pengalaman. Saya kira kedua narasumber akan
didampingi ya oleh moderator Kang Denny Mulya. Kami persilahkan Kang Denny Mulya. Saya dengan Dinan Hasbudin dan Kang Arul mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.